Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Nurnasari dengan NPM 245705108 dari kelas Ilmu Komputer B. Di sini saya akan menjelaskan hasil UAP saya mengenai evaluasi kesiapan promosi jabatan untuk penentuan program pelatihan. Di sini saya menggunakan metode Fuzzy Logic dan juga sistem pakar. Jadi tujuan dari program ini tuh untuk membantu HRD atau manajer untuk menilai apakah seorang karyawan ini sudah siap dipromosikan atau belum, lalu memberikan rekomendasi pelatihan yang sesuai. Nah, untuk deskripsinya, jadi masalah yang aku ambil itu karena penilaian karyawan ini sering masih bersifat subjektif gitu kan. Jadi misalnya nih ada karyawan yang udah dibilang cukup bagus, lumayan aktif, atau udah lumayan bisa memimpin tim gitu. Nah, dari kata-kata ini itu kan susah diukur secara pasti. Makanya di sini aku menggunain Fuzzy Logic biar penilaian yang masih berupa pendapat atau opini itu kayak bisa diubah menjadi nilai yang bisa dihitung oleh sebuah sistem gitu. Nah, terus di sini ini di bagian ini aku import beberapa library yang dibutuhkan. Di sini ada import NumPy. Jadi import NumPy ini tuh untuk apa sih? Jadi import ini itu nantinya akan digunain untuk ngebuat rentang angka. Terus ada import skfuzzy yang digunain untuk ngebangun sebuah sistem fuzzy. Nah, sedangkan di sini terakhir ada import matplotlib yang digunain untuk nampilin grafik hasil visualisasinya. Nah, di sini aku mendefinisikan variabel input gitu yang bakal digunain. Di sini tuh ada 3 variabelnya, yaitu kemampuan keputusan, inisiatif kerja, dan juga kemampuan memimpin tim gitu kan. Nah, ketiga variabel ini nantinya akan menjadi dasar penilaian kesiapan promosi gitu. Nah, di sini itu ada kesiapan promosi yang nanti untuk outputnya itu adalah tingkat kesiapan dari promosi jabatan. Oke, next di sini selanjutnya aku ngebuat fungsi keanggotaan untuk setiap variabel gitu. Nah, untuk setiap variabelnya ini aku bagi jadi 3 kategori. Yang pertama itu rendah, kedua sedang, dan yang ketiga itu tinggi. Nah, kalau untuk outputnya itu dia menggunakan kategori siap, kategori belum siap, cukup siap, dan juga sangat siap gitu kan. Nah, dari tujuan fungsi keanggotaan ini tuh biar nanti sistem ini tuh bisa nentuin posisi suatu nilai ada di kategori mana gitu. Oke, next. Ini ada rule-nya. Nah, di bagian ini tuh aku ngebuat rule fuzzy kan. Nah, rule ini tuh bisa dibilang kayak aturan berpikirnya sebuah sistem gitu. Di sini ada rule pertama. Jadi di sini rule pertama ini, misalnya nih kalau kemampuan ngambil keputusannya itu, kalau dia kemampuan mengambil keputusan, inisiatif kerjanya sama kemampuan memimpin timnya itu tinggi, atau bisa dibilang semua ini tinggi, maka dia outputnya bakalan sangat siap promosi gitu. Terus ada rule 3. Kalau di rule 3 ini, misal kalau semuanya rendah, maka dia hasilnya belum siap promosi. Jadi sistemnya ini nanti akan melihat kombinasi kondisi yang sesuai sama rule ini, gitu ya. Terus di sini
kalau semuanya udah selesai dibuat rule-nya, maka rule itu akan digabungkan ke dalam control system gitu. Di sini kemudian nanti bakalan dibuat simulasinya yang nantinya itu bakalan digunain untuk ngejalanin proses fuzzy-nya. Nah, untuk input datanya, untuk input datanya itu nanti sabar. Nih, untuk input datanya di bagian ini itu nanti pengguna bakalan masukin kayak nilai untuk masing-masing variabel gitu. Sebentar, saya lupa di mana. Di sini. Oke. Nah, di sini pengguna bakalan masukin nilai untuk masing-masing variabelnya. Misal sebagai contoh, kemampuan mengambil keputusan. Misalnya kini kita inputkan sebagai 90, dan untuk inisiatif kerjanya kita inputkan sebagai 85 gitu. Dan untuk kemampuan memimpin timnya kita inputkan sebagai 97. So, lanjut ke sini. Promosi ini. Jadi kalau misalnya datanya udah dimasukin gini, sistem tuh mulai ngelakuin proses fuzzy-nya. Mulai dari fuzzifikasi, terus mencocokkan sama rule yang sesuai, terus juga melakukan defusifikasi gitu. Jadi nanti dia hasilnya tuh berupa nilai kesiapan promosi dalam bentuk angka. Nih, nilai promosi. Nah, nilai ini tuh nanti bakalan dipakai oleh sistem pakarnya. Ke sini. Lanjut ke rules pakar. Nah, tadi setelah dapet nilai fuzzy-nya, langkah berikutnya itu ada di sini, sistem pakar. Jadi di sini aku ngebuat beberapa aturan untuk menentukan kategori dan rekomendasi pelatihan gitu. Yang pertama di sini, kalau hasilnya sangat siap, maka rekomendasinya itu program leadership advance gitu. Kalau misalnya hasilnya sangat siap, hasilnya cukup siap, maka rekomendasinya dia akan pelatihan manajemen tim. Dan kalau misalnya belum siap, maka dia akan memberikan saran gitu, direkomendasikan untuk pelatihan dasar kepemimpinan gitu. Dan untuk forward ini chainingnya, sebuah faktanya ini tuh fungsinya tuh untuk nanti digunain untuk mencocokkan fakta yang diperoleh dari hasil fuzzy tadi dengan aturan yang ada di knowledge base gitu, yang ada di knowledge base yang ada di sini nanti. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada if nilai promosi besar dari sama dengan 70. Jadi kalau misalnya di atas 70 itu dia sistem ini tuh nganggap karyawan itu sangat siap untuk melakukan promosi. Kalau nilainya sedang, dia tuh masuk ke kategori cukup siap. Dan kalau misalnya rendah, dia masuk ke kategori belum siap. Langsung ini untuk hasil outputnya. Nah, tadi kan kita udah masukin data ya. Jadi sistem ini tuh ngehasilin promosinya sekitar 82,82. Karena nilainya di atas 70, makanya dia masuk ke kategori sangat siap untuk promosi gitu.
ini untuk grafiknya. Dan ini di sini juga muncul nih hasil ininya, sarannya. Maka sistem tuh ngasih kayak rekomendasi untuk ngikutin program leadership advance gitu. Ini untuk grafiknya, hasil grafiknya. Jadi grafik ini tuh kayak kategori setiap variabel yang digunain sama sistem itu. Nah, dari grafik ini tuh kita bisa ngeliat nih gimana sih proses Fajri ini tuh bekerja sebelum dapat keputusan akhirnya gitu kan. Oke, mungkin segitu aja sih ya dari hasil UAS yang udah aku kerjain. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan, aku minta maaf. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.